Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zarfazera Putri Sufi dengan NIM 080111803019. Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 4 yang dimana tugas nomor 4 ini kami disuruh untuk buat program menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan deskripsinya terlebih dahulu supaya kita ada bayangan untuk kedepannya, yaitu yang pertama kita memulai. Lalu setelah itu pesan tempat untuk variabel n, lalu jumlah baris, dan I bertipe integer. Beri nilai awal hasil sama dengan 1. Jadi hasil ini kita masukkan nilai awalnya itu 1. Nah, lalu tampilkan pesan input. Nah, lalu input nilai n. Jadi yang input ini nanti tuh kita tuh akan input ini kan output ya, tampilkan pesan ini. Lalu kita tuh nanti akan menginputnya tuh n yang input ini. Lalu menghitung jumlah deret dengan rumus. Jadi untuk menghitung jumlah deret itu kita membutuhkan rumus jumlah sama dengan n dikali n dikurang 1 dibagi 2. Melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I lebih kecil sama dengan N. I kurang dari sama dengan N. Nah, lalu pada setiap perulangan hitung hasil sama dengan hasil dikali jumlah. Jadi, kita tuh akan melakukan perulangan terus sampai yang dimana kondisi I ini lebih besar nanti dari N, baru kita tidak akan melakukan ini melakukan yang hasil dikali jumlah ini. Lalu setelah itu, setelah perulangan selesai, tampilkan jumlah pangkat n sama dengan hasil. Jadi nanti tuh hasilnya tuh ditaruh sini, jumlahnya itu ialah dari jumlah sini, pangkat n. Lalu selesai. Nah, sini saya akan menjelaskan prosedur code-nya supaya kita lebih mengerti lagi. Yang pertama kita masukkan variabel n, i, jumlah yang bertipe integer. Lalu setelah itu masukkan juga variabel hasil yang bertipe integer. Begin yaitu awal mula pseudocode. Lalu setelah itu di sini kita akan mengoutput input lalu menginput n. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah itu yaitu n dikali dengan n dikurang 1 dibagi 2. Ialah seperti yang saya jelaskan dari rumus untuk menghitung jumlah deret tadi. Nah, lalu setelah itu hasilnya ini dimasukkan 1. Nah, untuk kondisi for yang dimana I kita masukkan 1 lalu to and do. Nah, lalu setelah itu hasil dimasukkan hasil dikali jumlah. Jadi hasil ini kan udah 1 nih. Nah, nanti tuh hasilnya ini yang untuk perulangan for ini dimasukkan 1 dikali dengan jumlah. Ya, jumlah ini nanti dimasukkan ke sini lalu menjadilah hasil ini dikali dengan jumlah berapa nanti dimasukkan ke hasil ialah melakukan perulangan for lagi sampai kondisi di mana I-nya ini lebih kecil lebih dari sama dengan n. Lalu selesai untuk perulangan for, kita akan mencetak atau mengoutput jumlah pangkat n sama dengan hasil. Lalu selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya yang di mana di sini terdapat berbentuk oval yaitu start, lalu setelah itu jajar genjang untuk menginput output. Di sini untuk menginput ya, di input to n. Lalu di sini untuk prosesnya jumlah kita masukkan ialah yang rumusnya tadi, rumus untuk menghitung deret tadi yang n dikali n dikurang 1 div 2 atau dibagi 2. Lalu hasilnya kita masukkan 1. Nah, di sini kita masukkan perulangan nih. Kalau perulangan dia menggunakan yang ini. Nah, kalau misalnya I sama dengan 1, ialah I itu kita masukkan 1 to N. Nah, kalau misalnya N-nya nanti itu saya masukkan 5. Jadi, I-nya itu 1, lalu N-nya 5. Ialah kondisinya. I tadi, dia tidak boleh lebih dari 5. Kalau dia lebih dari 5, maka dia akan mencetak hasil lalu ke N. Kalau dia selama salah, dia tidak lebih dari 5, maka dia akan ke hasil dimasukkan hasil dikali jumlah ke I++, ngulang lagi ke sini sampai kondisinya tadi ialah salah. Jadi dia ngulang lagi kondisi ini sampai salah, berputar-putar di sini. Nah, untuk program C++-nya,
Ialah kalau include Illstream itu agar kita bisa memakai si in si out, lalu using dan std supaya tidak perlu memakai std setiap si in sama si out, lalu in main sebagai fungsi utama program. Lalu di sini untuk awal pemrograman in and variabel n yang bertipe integer. Jadi in ini kan untuk tipenya integer kayak gitu. Jadi n ini variabelnya itu bertipe integer. Nah, lalu in hasil. Jadi hasil ini juga bertipe integer. Nah, ini mana hasil ini kan kita masukkan satu nih. Lalu setelah itu kita akan mau output ya yang input ini, yang bacaan input ini akan kita output kayak gitu. Jadi output kata input ya. Nah, lalu setelah itu si in atau input n itu menginput n. Nah, lalu di mana integer juga. Jumlah ini kan bertipe integer juga, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya untuk eh, mencari jumlah deret, maka akan menggunakan rumus ini, yang n dikali n dikurang 1 dibagi 2, yang bertipe integer tadi. Lalu, ya berulang for tadi, seperti yang saya jelaskan, dia akan melakukan kondisi ini berulang kali, yang dimana sampai i-nya ini lebih besar dari n, maka dia akan berhenti perulangan for. Kalau misalnya dia berhenti perulangan for, dia lanjut ke hasil sini. Dia akan lanjut ke jumlah sini, lanjut ke outputnya. Jadi dia tuh perulangan for ini ialah menggunakan rumus, menggunakan perhitungan hasil ini sampai i-nya tuh tidak memenuhi. Lalu di sini outputnya, nih kan kalau misalnya kita input 5 nih, lalu di sini di dalam kurung ini kan ialah jumlah kan. Kalau misalnya di dalam rumus terakhir tadi, nah ini kan dalam kurungnya kan jumlah. Lalu ini pangkat 5 ialah 5 itu kan dari n-nya. Nah, lalu setelah itu 1000 ini, 100.000 ini ialah dari hasilnya. Jadi kayak gini, jika kita menginput 5, maka bentuk outputnya jumlah pangkat N sama dengan hasil. Jadi nanti tuh intinya dia tuh jumlah pangkat N sama dengan hasil. Kan jumlahnya tadi kan bisa kita dapat dari ini. Dari apa tuh namanya, dari yang bertipe integer yang N dikali N dikurang 1 dibagi 2 kan, itu jumlahnya. Lalu pangkatnya itu kita dapatkan dari N tadi yang kita input tadi. Lalu hasilnya itu kita dapatkan ialah dari pemrograman kita tadi, pemrograman for tadi kayak gitu. Nah, yang dimana jumlah dari rumus tadi kita dapatkan rumusnya dan hasilnya, nah menghasilkan 10 pangkat 5 yaitu 100 gitu. Ini biar lebih jelasnya saya akan menjelaskan di C++. Seperti yang saya jelaskan di Word tadi, yang dimana include Illustration untuk memanggil posisi STR, lalu di sini PS jadi supaya lebih simpel, lalu di sini untuk fungsi utama, lalu di sini untuk output pemrograman, lalu sini n-nya variabel yang bertipe integer, kalau hasilnya kita masukkan satu yang bertipe integer juga, lalu di sini kita akan mau output yaitu input ini, bacaan input kita output, lalu di sini si in-nya n, ialah fungsi bacaan input tuh kayak gini guys. Kita run dulu. Nah, nanti tuh kan ada bacaan input kan di sini ialah itu dari yang si out ini, dari yang outputnya ini, output input. Kayak gitu. Nah, si it and. Nah, kita input n-nya, lalu integer jumlah itu beribu integer, ialah jumlah itu kita masukkan dengan rumus untuk menghitung dari tadi. Lalu di sini perulangan for, yang dimana perulangan for itu dengan menggunakan perhitungan di bawah sini, sampai di mana kondisi i tadi tidak memenuhi syarat atau i itu lebih besar dari n, maka dia akan berhenti perulangan for. Kalau misalnya dia berhenti perulangan for, maka dia akan mencetak ialah jumlah pangkat n sama dengan hasil tadi. Nah, seperti yang di output ini. Nah, kalau misalnya di sini kan saya ketik 5, saya input 5 gitu. Maka dia akan keluar 10 pangkat 5 ialah 100. Benar kan kalau 10 pangkat 5 100? Nah, jadi itulah perhitungan dari kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.